Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Huodong melihat sekeliling ke beberapa sosok Chen Ping yang bertarung melawannya, dengan ketakutan di matanya. Dia juga tidak menyangka bahwa Chen Ping, seorang pria di alam kesengsaraan tingkat 4, bisa memiliki metode seperti itu. Jangan mengira hanya kamu yang bisa mengkloning. Huodong mendengus dingin, aura hitam di tubuhnya menghilang seketika, dan wajah hantu yang dikenakannya mulai memancarkan cahaya. Huodong mengeluarkan tanda gelap seperti tinta dari lengannya dan menghancurkannya dalam sekejap. Untuk sesaat, kekosongan itu terdistorsi, dan bayangan terpantul di kehampaan. Setiap bayangan mengenakan jubah hitam, juga meringis di wajahnya. Bayangan itu berangsur-angsur mengeras, dan kemudian perlahan-lahan jatuh di samping Huodong. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berhenti berbicara, dan pedang pembunuh naga di tangannya bergetar sedikit. Gemetaran, Chen Ping, klonmu ini semua meminjam kekuatan tubuhmu, tapi klonku ini tidak akan menghabiskan kekuatanku. Huodong tertawa galak, melambaikan tangannya dan berkata, bunuh dia. Mereka yang berjubah meringis mengayunkan pedang mereka dan bergegas menuju Chen Ping. Untuk sesaat, klon Chen Ping bertarung dengan jubah berwajah hantu ini. Chen Ping hanya melihatnya sekilas dan menemukan bahwa ini bukanlah klon dari Huodong, tapi beberapa jiwa iblis dan sejenisnya. Token yang dicubit Huodong tadi harus digunakan untuk memanggil ini. Jika orang-orang ini adalah murid sejati dari sekte wajah hantu, mereka tidak akan bisa berteleportasi ke sini secepat ini. Hanya ada sedikit ahli formasi di dunia dewa dan manusia. Diperkirakan tidak banyak orang yang bisa membuat formasi teleportasi yang bisa menggerakkan begitu banyak orang secara instan. Terlebih lagi, susunan teleportasi perlu diatur di kedua arah. Tidak ada susunan teleportasi di sini di Sekte Xian. Oleh karena itu, meskipun Sekte Wajah Hantu memiliki susunan teleportasi, tidak mungkin untuk menteleportasi begitu banyak orang ke sini dalam sekejap. Satu-satunya penjelasan adalah ini. Jubah berwajah hantu ini semuanya adalah roh seperti jiwa iblis. Huodong menghancurkan token itu dan melepaskan jiwa iblis ini. Kalau dipikir-pikir, Penatuatu juga melepaskan banyak jiwa iblis pada saat itu. Tampaknya sekte wajah hantu pandai membina jiwa iblis. Memikirkan hal ini, Chen Ping menarik klonnya, dan pada saat yang sama kesadarannya menghilang seketika. Pada saat ini, seluruh lautan kesadaran Chen Ping terbuka. Huodong tertegun, dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Chen Ping. Dia tiba-tiba teringat akan klonnya dan membubarkan kesadarannya. Apakah orang ini menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mendeteksi jubah berwajah hantu yang aku panggil? Memikirkan hal ini, sudut mulut Huodong tiba-tiba terangkat. Lalu biarkan jubah berwajah hantu itu berkerumun ke arah Chen Ping. Sekarang Chen Ping telah melepaskan kesadaran spiritualnya dan membuka lautan kesadaran. Roh iblis ini dapat menyerang tubuh Chen Ping dan langsung menempati lautan kesadaran Chen Ping. Dan yang diinginkan Chen Ping adalah hasil ini. Dia menggunakan metode ini agar Penatuatu melakukannya. Kamu sudah terlalu banyak dibodohi, sekarang biarkan Huodong dibodohi lagi. Jiwa iblis yang dapat mengendalikan lautan kesadaran Chen Ping tidak ada di seluruh surga dan dunia manusia. Bahkan jiwa iblis dari Raja Iblis Ciyun tidak dapat mengendalikan lautan kesadaran Chen Ping. Ini adalah Raja Iblis di surga. Jiwa iblis sampah di dunia surga dan manusia masih ingin mengendalikan lautan kesadaran Chen Ping. Beberapa jiwa iblis memasuki lautan kesadaran Chen Ping, dan tubuh Chen Ping berhenti bergerak seketika. Namun, setelah jiwa iblis ini memasuki lautan kesadaran Chen Ping, mereka segera menamparkan Raja Iblis Ciyun sampai mati, membuatnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat Chen Ping tiba-tiba berhenti bergerak dan matanya tumpul, Huodong tertawa. Hahaha, bajingan, ini bukan tiruanku.
Ini adalah jiwa iblis yang aku panggil. Beraninya kamu menggunakan indera spiritualmu untuk mendeteksinya. Sekarang kesadaranmu terbuka, jika jiwa iblisku menyerang kesadaranmu, kamu akan segera menjadi bodoh. Melihat Chen Ping seperti itu, Huo Dong tertawa terbahak-bahak. Dia Audionya merasa Chen Masno Ping terlalu 22. bodoh. Ketika Master Sekte Lama dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tampak khawatir. Anda harus tahu bahwa pemimpin Sekte Lama sendiri disiksa sampai mati oleh jiwa iblis. Dia gila sepanjang hari dan hanya bisa bangun larut malam. Tapi sekarang Chen Ping telah diserang oleh beberapa jiwa iblis ke dalam lautan kesadaran. Huo Yuanting merasa sedikit lega saat melihat Chen Ping dikendalikan oleh penyerbu jiwa iblis. Nak, berhenti berkicau, potong kepala Chen Ping, dan pergi ke aliansi iblis. Huo Yuanting berkata pada Huo Dong. Huo Dong mengangguk, memegang pedang hitam panjang. Setelah mendekati Chen Ping, dia menebas Chen Ping dengan satu serangan. Namun saat pedang Huo Dong hendak mendarat di leher Chen Ping, sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang. Huo Dong tertegun dan tiba-tiba merasakan bahaya datang dari belakangnya. Ketika Huo Dong berbalik, dia melihat telapak tangan besar Chen Ping tersapu. Bentak, Huo Dong tidak punya waktu untuk menghindar dan dicambuk. Seluruh wajahnya berubah bentuk karena cambuk. Huo Dong terjatuh dengan keras ke tanah dan berjuang untuk bangun, tetapi gigi di mulutnya jatuh ke tanah. Kamu tidak dikendalikan oleh jiwa iblis. Huo Dong memandang Chen Ping dengan kaget. Untuk mengendalikan ibumu, kamu hanya memiliki sedikit jiwa iblis, dan kamu masih ingin mengendalikanku. Kamu lupa memperingatkanmu bahwa ada jiwa iblis yang lebih kuat di lautan kesadaranku. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, wajah Huo Dong menjadi sangat jelek. Penatuatu memang mengatakan itu pada saat itu, dan Chen Ping masih dikendalikan oleh jiwa iblis. Inilah yang menyebabkan Penatuatu dan yang lainnya menderita. Huo Dong sebenarnya melupakannya. Ketika dia mengira begitu banyak jiwa iblisnya akan berakhir seperti ini, Huo Dong merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Chen Ping, jangan bangga, aku pasti akan membunuhmu. Huo Dong meraung dengan marah, dan energi hitam keluar dari tubuhnya lagi. Itu mendidih seperti air mendidih. Sepertinya ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di kabut hitam ini, dan kemudian seekor ular piton dengan kepala dan mata merah menyala serta mengeluarkan huruf merah muncul. Semua ular piton ini sangat gelap dan menyatu dengan kabut hitam. Jika bukan karena mata dan huruf merahnya, akan sulit membedakannya. Salah satu ular piton itu panjangnya puluhan kaki, dan kepalanya lebih besar dari aula utama Sekte Xian. Besar, tubuhnya terus berputar ke langit. Melihat ini, Chen Ping mengangkat pedang pembunuh naganya, dan ribuan cahaya pedang melesat ke langit. Cahaya pedang menembus kabut hitam, dan jeritan terdengar seketika, dan ular piton mati satu demi satu. Dan ular piton besar itu membuka mulutnya dengan darah dan menelan cahaya pedang itu ke dalam perutnya dalam sekejap. Chen Ping sedikit terkejut dan menemukan bahwa ular piton itu tampaknya tidak takut dengan cahaya pedang, jadi dia menyimpannya. Dengan pedang pembunuh naga, tubuhnya melompat. Tubuh Chen Ping bersinar dengan cahaya kemasan. Chen Ping menamparkan ular piton itu dengan telapak tangannya. Di telapak tangan guntur dan kilat terus melaju dan mengeluarkan api. Guntur dan kilat menyambar ular piton itu satu demi satu, menyebabkan ular piton itu kehilangan serangannya seketika. Kemudian, di bawah telapak tangan yang bergemuruh, tiba-tiba ia runtuh dan menghilang. Bahkan kabut hitam pun menghilang dalam sekejap. Telapak tangan ini langsung mengejutkan semua orang. Satu telapak tangan benar-benar memicu kekuatan guntur, sungguh luar biasa. Asal-usul guntur dan kilat. Seorang master alam kesengsaraan tingkat 4 telah menguasai asal mula guntur dan kilat. Sungguh luar biasa. Pemimpin Sekte Lama melihat bahwa guntur dan kilat yang digunakan oleh Chen Ping semuanya adalah kekuatan asli. Huo Dong memandang Chen Ping dengan ekspresi muram,
otot-otot di wajahnya terus berdetak. Penatua Yu dan yang lainnya juga terkejut. Keterampilan dan kekuatan yang ditunjukkan Chen Ping jelas bukan sesuatu yang bisa ditampilkan oleh alam kesengsaraan tingkat keempat. Nak, gunakan apinya. Huo Yuanting mengingatkan Huo Dong. Huo Dong sekarang memiliki 3 jenis api pamungkas, 2 jenis api pamungkas dari Sekte Xian, dan api pamungkas klan iblis. Kekuatan dari 3 api pamungkas jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh Chen Ping. Dalam hal ini, Huo Dong lebih baik daripada anggota Sekte Wajah Hantu lainnya. Bagaimanapun, anggota Sekte Wajah Hantu lainnya tidak memiliki 2 api pamungkas dari Sekte Xian. Huo Dong mengangguk, dan 3 jenis api pamungkas langsung muncul di sekelilingnya, dan kemudian terus mengelilingi Huo Dong. Gelombang panas yang meletus dari 3 kebakaran ekstrim, bahkan dengan perisai cahaya, tidak tertahankan bagi banyak orang dan mereka mundur satu demi satu. Huo Dong ini telah menguasai 3 jenis api pamungkas. Sekarang kita dalam masalah. Ketika Wei Qing melihat ini, dia mulai mengkhawatirkan Chen Ping. Zhu Ling juga mengepalkan tangannya, matanya penuh kekhawatiran. Pemimpin sekte tua itu menatapnya dengan tenang dengan senyuman di wajahnya. Chen Ping memiliki lebih banyak api tertinggi daripada Huo Dong. Apakah kamu ingin membandingkan dirimu denganku? 6 api tertinggi membentuk lingkaran, mengalir dengan warna berbeda, seperti cahaya ilahi, mengelilingi Chen Ping di tengah. 6 jalan menuju api. Ketika Huo Dong melihat ini, matanya tiba-tiba melebar karena tidak percaya di wajahnya. Huo Yuanting juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping benar-benar memiliki 6 jalan api tertinggi. Wei Qing dan yang lainnya juga terkejut. Sorot mata Zhu Ling ketika dia melihat ke arah Chen Ping menunjukkan bahwa dia telah jatuh cinta pada Chen Ping. Kamu, bagaimana kamu memiliki begitu banyak api tertinggi? Kamu sebenarnya memiliki api tertinggi iblis. Huo Dong menelan ludahnya dan bertanya, mengapa saya tidak bisa memiliki api tertinggi iblis? Chen Ping tersenyum ringan, kamu menyukainya. Bermain api? Hari ini saya akan membiarkan Anda merasakan rasa api. Petik 2. Chen Ping perlahan mengangkat lengannya, dan kekosongan di depannya sepertinya membuka pintu cahaya. 6 sinar api seperti bulu panah, bergegas menuju Huo Dong. Melihat ini, Huo Dong melambaikan telapak tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan 3 sinar api terlempar keluar, tapi dia tahu. Katanya, ini tidak bisa menghentikan serangan Chen Ping sama sekali. Nak, tangkap segel api ilahi. Setelah melihat ini, Huo Yuanting buru-buru. Audionya Masno 22 dilemparkan ke arah Huo Dong. Huo Dong menangkap segel api ilahi, dan setetes darah langsung memasuki segel api ilahi. Awalnya, Huo Dong dan Huo Yuanting memiliki garis keturunan yang sama, sehingga mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi tuan mereka dengan segel api ilahi. Huo Dong mengangkat segel api ilahi tinggi-tinggi di tangannya, dan pusaran tak kasat mata segera terbentuk di segel api ilahi. 6 jalan api tertinggi Chen Ping sebenarnya mulai diserap oleh segel api ilahi, dan nyala api menghembuskan api tertinggi, terkelupas sedikit demi sedikit, tersedot ke dalam segel api ilahi. Melihat adegan ini, Chen Ping sama sekali tidak terkejut. Wajah Huo Dong penuh kegembiraan, dan tubuhnya sedikit gemetar ketika dia melihat segel api ilahi di tangannya. Hahaha, aku memiliki segel api ilahi di tanganku. Bahkan jika kamu memiliki 60 api, itu tidak berguna. Huo Dong mengangkat segel api ilahi, dan kemudian bola api langsung muncul dari segel api ilahi. Kesuksesan besar. Nyala api ini bukanlah sejenis api pamungkas, tetapi lebih seperti perpaduan beberapa api pamungkas. Ketika Chen Ping melihat nyala api ini, matanya tiba-tiba berbinar, segel api ilahi ini benar-benar dapat memadukan api pamungkas. Chen Ping tersenyum. Api pamungkas yang disedot oleh segel api ilahi sebenarnya menyatu langsung ke dalam segel api ilahi, dan sekarang mengarah ke Chen Ping. Saya sama sekali tidak takut pada api.
Saya tidak takut pada jenis api apapun. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tiba-tiba bola api merah muncul di sekujur tubuhnya. Tubuh Dharma api sejati diaktifkan, dan nyala api saat ini tidak dapat melukai Chen Ping sama sekali. Tubuh Dharma api sejati. Ketika Master Sekte Tua melihat pemandangan ini, matanya melebar dan mulutnya terbuka dengan ekspresi sangat terkejut. Ayah, apakah api sejati Dharma kaya itu? Zhu Ling bertanya dengan bingung. Ini adalah metode Sekte Xian kita yang telah lama hilang. Saya ingin tahu bagaimana metode ini dipraktikkan oleh Chen Ping. Pemimpin Sekte lama sangat bingung. Bagaimanapun, Chen Ping baru saja datang ke Sekte Xian belum lama ini.